Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada? Saya doakan semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Amin. Adapun kajian materi kita hari ini adalah jangan sombong karena hartamu, atau jangan menilai seseorang karena hartamu. Oke, bismillah. Dalam kehidupan masyarakat saat ini, dalam bentuk sosial kehidupan kita sehari-hari, kita sering sekali menemukan kejanggalan, diskriminasi daripada sosial itu sendiri. Begitu banyak orang-orang yang kaya raya menyepelekan daripada orang-orang yang miskin. Padahal derajat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, kita harus menyadari bahwasanya hidup kita ini tidaklah selamanya di dunia ini. Banyak orang-orang yang sombong karena hartanya, sehingga berperilaku, bersikap seperti mereka hidup selamanya di dunia ini. Padahal mereka tidak menyadari bahwasanya semua yang mereka dapatkan adalah karena izin dan ridho Allah. Manusia yang sudah memiliki sifat sombong karena hartanya, cenderung akan berperilaku, bersikap, tutur katanya akan congkak dan sombong. Jika seseorang tersebut memiliki sifat sombong karena hartanya, percayalah suatu hari nanti harta tersebut akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara paksa maupun secara tidak paksa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu permainannya sangat halus tanpa kita sadari. Jadi kita sebagai manusia yang memiliki tingkat kesadaran intelektual yang benar-benar baik, tentu menyadari kita tidak boleh sombong terhadap sesama manusia kita. Ingat dulu waktu kita susah, bagaimana kita susah, kita ada teman, ada keluarga, ada sahabat yang mensupport, yang memberikan semangat agar kita berkarir menuju daripada cita-cita kita ke depannya supaya berhasil. Kita tidak boleh lupa dengan sahabat-sahabat, keluarga, orang-orang yang terdekat dengan kita yang mensupport kita sehingga kita berhasil sampai hari ini. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati, kita harus menyadari bahwasanya kita sebagai makhluk yang sosial tentu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Janganlah bersikap sombong dan angkuh karena hartamu, karena hartamu tersebut tidak menyelamatkanmu di akhirat kelak. Dunia ini berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Kita tidak tahu hari ini kita memiliki harta, hari ini kita memiliki begitu banyak uang, tetapi besok, detik yang akan datang, kita belum tahu apakah harta tersebut masih menjadi milik kita atau masih ada bersama kita. Kita harus selalu waspada bahwasanya harta tersebut bukanlah hak milik kita. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, harta adalah sebagai alat menuju daripada mencari ridhonya Allah. Karena harta bukanlah tujuan. Harta tersebut adalah titipan yang seketika itu Allah bisa mengambilnya dengan cara apapun. Kita harus saling berbagi, harus saling mengerti, harus saling tolong menolong. Janganlah kita sebagai manusia yang memiliki harta, baik itu mungkin hartanya berlebih ataupun banyak,
Tapi pada intinya kita memiliki harta, jangan kita menyepelekan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang di bawah kita, sehingga kita angkuh dan sombong, merasa bahwasanya kita lebih mulia daripada dia. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi, harta itu bukanlah tujuan, karena itu sebagai alat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita takabur, ingat bahwasanya kita ini tidak memiliki apa-apa, karena semua itu adalah titipan. Karena Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menolong orang-orang yang ada di bawah kita. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai dimanapun berada, manusia-manusia yang memiliki daripada sifat sombong karena hartanya, percayalah, suatu hari nanti hartamu tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk dirimu sendiri jika harta tidak kita gunakan untuk keperluan daripada agama, keperluan daripada sosial, keperluan daripada kita menolong orang lain. Maka harta itu tidak akan berguna kalau tidak kita pergunakan untuk orang lain. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, Allah tidak melihat daripada rupa dan harta kita, Allah melihat daripada takwa kita. Allah selalu melihat isi hati kita, apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi niat kita terdalam dengan mempergunakan harta tersebut. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, cobalah renungkan dan pikirkan, apakah benar-benar harta tersebut hasil jerih payah kita, atau ada pengorbanan seseorang yang benar-benar membantu kita. Kita harus menyadari bahwasanya kehidupan ini silih berganti. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, jangan jadikan harta itu menjadi tujuan kita, karena itu hanya alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, saya mengajak, menghimbau kepada sahabat-sahabat yang memiliki harta, tolonglah saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Mungkin saat ini ada anaknya yang sakit, mungkin saat ini ada keluarga sahabat kita yang membutuhkan pertolongan kita, tetapi kita tidak memperdulikan. Ingatlah bahwa kita itu akan diminta pertanggungjawaban. Untuk apa harta kita ini? Apakah kita pergunakan di jalan Allah? Apakah kita pergunakan hanya untuk kepentingan pribadi kita? Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, ingatlah bahwasanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena memang dialah yang layak kita puji. Diri kita yang hina ini tidak pantas kita puji diri kita yang hina ini. Bukan diri dengan harta kita. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Dia pemilik langit dan bumi. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, berbuat baiklah. Kita tidak akan miskin, kita tidak akan kaya gara-gara kita membantu keluarga, sahabat yang membutuhkan pertolongan kita. Bantulah mereka dengan hartamu, pikiranmu, dengan kasih sayangmu. Sahabat-sahabat dimanapun yang berada, mari kita sama-sama merenungkan. Dengan keadaan yang sulit saat ini, COVID-19 di mana-mana menjadi penyakit global seluruh Indonesia. Alangkah baiknya kita bergandengan tangan, saling bahu-membahu, saling ingat mengingatkan. Jika memang harta tersebut kita tidak menginginkannya untuk orang lain, cobalah renungkan, apalah manfaat kita di dunia ini? Apakah benar perbuatan kita ini? Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, takutlah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bisa jadi rezeki yang kita miliki Allah menitipkan untuk kita berbagi kepada keluarga, sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat kita, tetangga, dimanapun dia berada. Sentuhlah, ringankanlah beban mereka.
Berikanlah mereka hak-haknya, karena memang harta kita tersebut bukanlah semua harta milik kita. Sahabat-sahabat dimanapun berada, mari kita merenung, mari kita berpikir. Jangan gara-gara kita dulu susah, sekarang kita sudah punya, lupa akan semuanya. Padahal semua itu bentuk motivasi Allah memberikan kepada kita, supaya kita itu ingat bahwa susah itu sakit, susah itu menderita, begitulah keadaannya. Jadikanlah harta kita tersebut menjadi ladang amal kita di akhirat kelak. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, jangan pelit, jangan pelit, jangan pelit. Ulurkanlah tangan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan engkau sombong, jangan engkau angkuh, merendahkan orang lain gara-gara harta, padahal harta kita pun tidak seberapa. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, keadaan kita saat ini sangat sulit. Ulurkanlah tangan kita, lihatlah ke kiri, lihatlah ke kanan, lihatlah ke depan, lihatlah ke belakang. Semoga apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi motivasi kita membantu sesama, Allah Maha melihat. Tidak akan ada yang sia-sia apa yang kita perbuat. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, mari bergandengan tangan, mempererat tali silaturahmi. Ingat mengingatkan dalam hal kebenaran, dalam hal kesabaran. Kita tidak usah saling cekcok satu sama lainnya. Keadaan kita saat ini sangatlah sulit. Keadaan kita saat ini sangat terjepit. Banyak saudara-saudara, sahabat-sahabat kita di luar sana, kita tidak tahu makan atau tidak, minum atau tidak. Kita tidak memiliki hati, maka ini akan menjadi penyakit yang luar biasa bagi diri kita sendiri. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, jadikanlah di dalam hati dan pikiran kita itu hanya ada Allah. Kita berbicara karena Allah, kita melihat juga karena Allah, kita mengelurkan tangan kita juga karena Allah, kita memberikan harta kita juga karena Allah. Semoga apa yang menjadi pelajaran spiritual kita menuju daripada akhirat kita bagi yang percaya. Bagi yang tidak percaya juga alangkah baiknya itu juga kita berikan. Karena apa? Karena berbuat baik itu pasti menghasilkan sesuatu. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, merenunglah sejenak, berpikirlah sejenak tentang keadaan daripada saudara-saudara kita saat ini. Hati kita menangis, batin kita menjerit, melihat keadaan masyarakat, sahabat, keluarga kita yang membutuhkan pertolongan di luar sana. Walaupun kita memberikannya sedikit, tentu itu memiliki nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menghimbau, saya mengajak, saya menyampaikan, mari sama-sama kita, sahabat-sahabat yang memiliki harta berlebih, bantulah saudara-saudara kita yang saat ini lagi kesusahan, lagi kelaparan, lagi kebingungan. Mereka memiliki anak, mereka memiliki istri yang hati mereka menjerit saat ini. Sungguh sangat ironis jika kita memiliki harta, kita tidak bisa memberikan bantuan, sementara kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya hanya sebagai sahabat yang berani menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi motivasi daripada spiritual ini membangkitkan daripada semangat-semangat sahabat-sahabat yang memiliki harta berlebih untuk membantu sesamanya, untuk membantu keluarganya, untuk membantu masyarakat sosial yang ada di lingkungan kita.
Hanya kepada Allah lah segala pujian itu kembali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, hanya ini yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memotivasi sahabat-sahabat yang lain. Oke, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada sahabat-sahabat, jika ada perkataan, ucapan saya yang salah dan keliru, saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.